Saya perkenalkan diri Anda. Saya Satrio, saya berumur 23 tahun dan saat ini saya tinggal di Cilengsi. Usaha apa yang Mas Satrio jalani saat ini? Saya dan teman-teman sedang menjalankan usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana jasa ini adalah rental alat outdoor yang menyewakan berbagai macam alat-alat outdoor. Bisa ceritakan secara singkat usaha yang Mas Satrio jalani saat ini? Saat ini rental outdoor ini menyewakan berbagai macam alat-alat outdoor dan uh, kami menyediakan jasa guide dan porter bagi teman-teman yang ingin mendaki gunung. Sudah berapa lama Mas Satrio menekuni usaha ini? Saya dan teman-teman menekuni usaha ini kurang lebih hampir sekitar 2 tahunan. Oke, pada saat ini pemerintah menerapkan PSBB karena adanya pandemi COVID-19. Bagaimana dampak terhadap usaha yang Mas Satrio jalani? Apakah pendapatan yang diperoleh menurun drastis selama pandemi ini berlangsung? Ya, ketika pandemi ini berlangsung dan pemerintah menetapkan peraturan PSBB di berbagai daerah, tentu banyak tempat wisata yang tutup dan itu sangat mempengaruhi pendapatan usaha dari kami, di mana berkurangnya orang-orang, bahkan tidak adanya orang-orang yang menyewa alat outdoor di kami. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini kami tidak menerima pemasukan sama sekali. Apa solusi yang Mas Satrio lakukan untuk mengatasi hambatan yang didapat pada masa PSBB berlangsung? Untuk saat ini solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan penjualan di mana agar tetap kami mendapatkan pemasukan, seperti kami menjual merchandise dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Lalu, seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah tengah menerapkan new normal pasca PSBB akibat pandemi COVID-19 ini. Bagaimana pendapat Mas Satrio mengenai new normal? Untuk new normal saat ini sih saya menganggapnya sih awalnya sih terlalu terburu-buru, di mana pemerintah ini tidak memperhitungkan secara benar, di mana angka orang yang positif corona ini masih sangat tinggi, bahkan sampai saat ini menembus 1.000 lebih orang dalam per hari. Tetapi saya juga menyambut baik peraturan ini, di mana peraturan ini diharapkan dapat memperbaiki roda perekonomian warga saat ini, terutama kami ya yang bergerak di bidang pariwisata. Oke. Adakah peraturan khusus yang Mas Satrio beserta kawan-kawan lakukan seperti menghimbau kepada konsumen pada masa new normal ini? Untuk peraturan khusus sih kami nggak ada, kami tetap sama menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan nggak ada peraturan khusus yang signifikan untuk di masa new normal ini. Bagaimana standar yang Mas Satrio beserta kawan-kawan terapkan saat menjalani usaha ini pada masa new normal? Apakah ada yang berbeda dari sebelumnya? Eh, Misalnya membersihkan peralatan yang Mas Satrio sewakan yang bisa dilakukan sebulan sekali atau lebih sering. Jadi bagaimana? untuk peraturan yang lebih signifikan lagi ya nggak ada, kami tetap menjalankan SOP yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Tetapi untuk kebersihan sesuai SOP yang sudah kami tetapkan, alat-alat yang setelah disewa oleh orang lain langsung kami bersihkan, kami cuci, dan customer kami akan menerima barang-barang tersebut dengan bersih dan nyaman. Selain itu, apa perbedaan yang terjadi pada usaha Mas Satrio pada masa new normal berlangsung? Untuk masa new normal ini yang telah berlangsung beberapa hari ini ya, uh, sangat-sangat berdampak bagi kami ya, dimana dalam beberapa hari ini tingkat penyewaan kita lumayan meningkat, dimana orang-orang mulai melakukan wisata di alam bebas dan mereka melakukan penyewaan di kita. Apa himbauan yang Mas Satrio beserta teman-teman
lakukan kepada orang-orang yang terutama akan mendaki atau berlibur ke wisata-wisata alam pada saat masa new normal ini? Untuk himbauan sama sih dengan pemerintah. Kami menghimbau kepada kalian semua untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, terakhir, apa harapan Mas Satrio untuk usaha Mas dan untuk new normal yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini? Untuk harapannya semoga roda perekonomian semakin membaik, semua orang ekonomiannya semakin membaik, roda ekonomi menjalankan lebih baik, dan efek perekonomian yang kita takutin akan memburuk tidak akan terjadi. Tentu perekonomian dan pemasukan yang saya alami juga dan teman-teman alami akan membaik juga. Perkenalkan diri Anda dan alamat Anda. Nama saya Panca Saktia Dilukis dan alamat rumah saya di Komplek Infopat Blok M13 nomor 9. Umur Anda? Dan umur saya 19 tahun. Bisa cerita singkat mengenai usaha yang dijalani? Oke, seperti yang Anda lihat, saya usaha untuk menjual barang-barang sembako dan juga ada macam-macam makanan ringan, seperti itu. Sudah berapa lama menekuni usaha ini? Untuk memulai usaha ini kurang lebih sudah 30 tahun yang diawali oleh kedua orang tua saya. Bagaimana dampak PSBB karena corona terhadap usaha yang dijalani? Ya, seperti para pengusaha yang dirasakan, yaitu mengalami penurunan, yaitu ada dua penurunan. Yang pertama penurunan penghasilan dan juga penurunan customer. Yang tadinya mengalami penghasilan 2 sampai 2,5 juta dan sekarang hanya 1 juta. Tetapi tetap bersyukur. Apa aja solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang didapat pada masa PSBB? Ya, pelanggan saya anjurkan untuk mencuci tangan sebelum membeli sesuatu. Dan untuk para pegawai, saya wajibkan untuk menggunakan masker. Dan para pegawai juga mengadakan penyemprotan disinfektan di toko ini 3 hari sekali. Seperti yang Anda ketahui, new normal kan udah diberlakukan di Indonesia. Menurut Anda, pendapat Anda, gimana sih new normal itu? Menurut anggapan saya, new normal sebuah cara untuk menjaga kesehatan. Namun dengan adanya new normal membuat perilaku orang-orang Indonesia berubah. Karena orang-orang Indonesia itu suka melakukan apapun dengan bersama-sama. Tetapi kalau itu demi kesehatan bersama, harus kita lakukan. Lalu dampak apa yang sangat dirasakan bagi Anda saat menjalani usaha ini, saat new normal? Ya, pada saat PSBB, saya mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun pada saat new normal mengalami kenaikan yang signifikan. Namun belum sampai 100% seperti saat normal, tetapi hanya 70%. Adakah pesan untuk orang-orang yang senasib dengan Anda di saat new normal ini? Ya, untuk para pengusaha tetap bersabar karena badai pasti berlalu, kawan. Dan juga tetaplah yakin pada Tuhan dan juga tetaplah saling menjaga kebersihan satu sama lain. Harapan Anda untuk usaha dan untuk pemerintah di saat new normal ini? Harapan saya untuk usaha ini semoga cepat kembali meningkat pendapatan saya. Dan juga harapan untuk pemerintah tetap semangat
untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Kami sebagai warga negara yang baik selalu menuruti aturan-aturan yang berlaku. Bisa tolong perkenalkan siapa nama Anda, berapa umur, dan sekarang tinggal di mana? Baik, terima kasih. Nama saya Yang Ardiansyah, umur saya 33 tahun dan sekarang saya tinggal di Bogor. Pekerjaan apa yang sedang Anda jalani? Saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang berada di Jakarta. Bisa ceritakan secara singkat mengenai pekerjaan yang Anda jalani sekarang? Saya posisi di perusahaan sebagai kepala cabang yang bergerak di bidang marketing dan distribusi lampu. Lalu bagaimana dampak PSBB karena COVID-19 terhadap pekerjaan Anda? Dampak PSBB mungkin sangat berdampak, terlebih di divisi perusahaan saya, di divisi marketing sangat berdampak sekali karena banyak toko yang tutup dan tidak mau dikunjungi oleh tim sales. Apa saja solusi yang dilakukan Anda untuk mengatasi hambatan yang didapat saat PSBB berlangsung? Mungkin solusi yang saya terapkan di perusahaan untuk tim sales saya tetap berjalan, mungkin seperti komunikasi dengan customer itu via WA, telepon, mungkin itu sih solusi yang dijalankan. Lalu seperti apa yang Anda ketahui tentang new normal yang diterapkan pemerintah? Tentang new normal ini mungkin sangat bagus ya, apalagi buat pengusaha karena mungkin yang ditakutkan oleh pemerintah kenapa dibikin new normal ini lebih ke dampak ekonomi dari pandemi ini ya. Seperti apa yang Anda perbedaan dampak apa yang dirasakan saat new normal mulai diterapkan? Perbedaan mungkin baru terasa setelah diberlakukan new normal ini, di bagian divisi marketing itu terasa udah mulai banyak customer yang udah mulai beraktivitas kembali dan mulai boleh kunjungan tim sales kunjungan ke customer. Adakah hal khusus yang dilakukan Anda saat new normal? Mungkin ada tetap himbauan saya sebagai kepala cabang mungkin ke tim saya yang di lapangan agar memperhatikan protokoler kesehatan ya yang dianjurkan dari pemerintah. Lalu bagaimana standar yang diterapkan perusahaan di tempat Anda bekerja? Mungkin standar dari pertama mulai pandemik ini merebak, kita pertama itu pemakaian masker untuk semua karyawan itu diwajibkan, sebelum masuk ke kantor itu cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, dan seminggu 2 kali seluruh area kantor itu kita semprot disinfektan. Apa sih himbauan atau pesan Anda terhadap pekerja yang lain? Mungkin himbauan saya kepada teman-teman di perusahaan ya lebih memerhatikan masalah kesehatan, protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mungkin lebih menjaga diri lah. Terakhir, harapan Anda untuk pemerintah saat ini apa? Mungkin harapan saya sih lebih ke masalah bantuan-bantuan sosial agar istilahnya penyampaiannya itu ke bawah itu benar-benar sampai, mungkin itu aja sih. Nama saya Risma Mariana, umur saya 29 tahun. Pekerjaan saya sebagai cleaning service di salah satu TV swasta di daerah Jakarta Barat. Tugas saya sehari-hari itu adalah membersihkan ruang-ruang kantor,
memberikan kopi kepada karyawan, membersihkan pantry, membersihkan studio TV. Saya sudah bekerja di stasiun TV ini selama 5 tahun. Menurut saya, selama COVID-19 ini sangat berdampak besar terhadap industri pekerjaan apapun, termasuk saya. Walaupun saya tidak berdampak langsung, ada beberapa teman saya yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan dikarenakan pandemi COVID ini. Semoga pandemi COVID ini cepat selesai dan tidak akan ada pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan, karena itu sangat memberatkan bagi karyawan-karyawan outsourcing seperti saya. Saya di era new normal ini, efek dari new normal ini pekerjaan saya mungkin tidak ada perubahan sama sekali dari jadwal pekerjaan atau apapun, sama saja. Hanya biasanya di era pandemi kemarin itu pas PSBB itu tidak macet, sekarang sudah mulai macet kembali, sudah banyak kendaraan yang lalu lalang dan padat. Itu membuat yang tadinya nggak macet jadi macet. Jadi itu aja sih perbedaannya menurut saya di era new normal ini. Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat saya bekerja sangat mengikuti sesuai anjuran pemerintah. Sebelum masuk saya disuhu dengan termometer, lalu tidak lupa cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, dan saya pun bertugas mengisi hand sanitizer di segala penjuru untuk para karyawan menggunakannya. Jadi perihal protokol kesehatan itu sangat dilakukan oleh tempat saya bekerja sesuai anjuran pemerintah. Pendapat saya tentang COVID-19 itu sangat-sangat mengkhawatirkan, karena bukannya berkurang korban positif di DKI Jakarta terutama, malah semakin hari semakin bertambah. Kepada seluruh masyarakat di DKI Jakarta terutama atau yang di luar DKI Jakarta, tolong mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena itu sangat penting bagi kita semua untuk memberhentikan pandemi COVID-19 ini. Harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai, agar proses pemerintahan, proses perekonomian di Jakarta kembali normal dan tidak merugikan orang banyak, merugikan perusahaan, merugikan pedagang. Itu harapan saya. Maka dari itu saya menghimbau supaya semua masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.